Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Bagaimana kabar kalian, guys? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai dimanapun kita berada ya, guys. Amin. Nah, ini saya akan sedikit cerita pengalaman ya. Waktu kita ngevlog aerial vlog yang kalian saksikan di awal tadi ya. Nah, ini kita posisi perjalanan menuju ke arah Kismantoro, guys ya, tepatnya di museum atau monumen Jenderal Sudirman ya, dimana dulu Jenderal Sudirman itu sempat pernah singgah di situ, guys. Makanya di situ dibuatkan sebuah prasasti dan monumen atau patung sosok Jenderal Sudirman ya. Nah, ini kita akan sedikit cerita ya, akan sedikit review perjalanan kita menuju ke monumen Jenderal Sudirman ya. Ini jalannya dari Pasar Purwantoro itu kalian bisa ke arah selatan ya. Bila kalian dari arah Ponorogo itu sekitar kurang lebih 1,5 jam, guys. Nah, dengan perjalanan seperti ini, nah di sini tuh sebenarnya ada dua jalur, guys. Jalur utama itu Kismantoro ke arah Pacitan, dan yang kedua itu jalur dalam. Nah, ini tadi kita karena mengikuti map, jadinya mengikuti jalur dalam ya. Nah, jalannya tuh ini masih termasuk jalan utama ini, guys. Jalan yang menghubungkan antara Kismantoro ke arah Pacitan atau Purwantoro ke arah Pacitan. Nah, ini kita masuk ya melalui jalur dalam ya. Ini dilewatkan di sebuah perkampungan warga ya toh. Ini masuknya masih kecamatan Kismantoro, guys. Tapi kalau nama desanya atau dusunnya itu saya lupa ya. Jadi karena kita terlalu mengikuti map dan ternyata kita dialihkan di jalur dalam ya. Sebenarnya saya dulu pernah, guys, waktu ke Pacitan itu melewati jalur Kismantoro atau Purwantoro itu tahu ya. Nah, kalau dari arah jalur utama itu bila ada pertigaan plang itu kalian bisa belok ke kanan ya. Di plangnya itu ada tulisannya ke monumen Jenderal Sudirman ya. Nah, ini seperti ini, guys, situasi dan suasana saat kita melalui jalur dalam ya. Di sini masih banyak hutan lindung dan kanan kiri ini adalah sebuah hutan ya. Hutan yang ditumbuhi dengan pohon-pohon pinus ya. Ini masih alami sekali, guys. Saya pun jujur baru sekali ini ya melewati daerah seperti ini, guys. Karena tadi saya terlalu mengikuti jalur map ya. Ya udah, tapi alhamdulillah selama perjalanan tadi lancar, guys. Ya, sempat kesasar 2 kali itu, terus saya tanya sama warga ya. Untungnya saya tidak terlalu percaya dengan map ya. Saya waktu itu tanya sama warga, kalau misalnya saya nggak tanya warga, guys, pasti saya dilewatkan jalan-jalan hutan yang medannya tuh nggak sehalus seperti ini, guys. Ini pun jalan termasuk bagus, guys, karena ini jalan terbuat dari cor ya. Nah, ini kita sempat kesasar itu. Tadi kita lurus harusnya kan ke kanan. Nah, kalau ke kanan itu melewati jalan seperti ini, guys. Ini sedikit aspal ya. Nah, ini kita mau masuk di kawasan hutan pinus, guys. Ini tepatnya di daerah jalur dalam ya. Saya juga baru pertama kali ini memang jalur terdekat sebenarnya. Jalur dalam itu jalur terdekat, tapi dengan catatan bila kendaraan kalian itu tidak fit betul ya, saya tidak merekomendasikan ya, guys ya. Apalagi bagi kalian yang pengguna roda 2 terus jenis matic ya, itu sangat membahayakan sekali, guys, bila kalian tidak lihai dalam berkendaraan. Kalau kalian misalkan berani dan lihai ya silakan, tapi saya tidak merekomendasikan bila kalian naik sepeda motor dan baru pertama kali ini terus melewati jalur dalam ya. Saya tidak merekomendasikan. Nah, seperti ini situasi dari jalur dalam ya. Ini tepatnya masih di Kecamatan Kismantoro. Kita mau arah menuju ke monumen Jenderal Sudirman ya. Ini kita tadi dari pertigaan pasar itu ya, kita suruh ke kanan. Nah, ini dari pertigaan itu sampai monumen Jenderal Sudirman itu kurang lebih sekitar 45 menit, guys. Lebih cepat dari jalur utama. Cuma berhubung saya baru pertama kali ini ya, terus saya tadi sempat tanya-tanya, jadi hampir 1 jam lebih, guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya tadi nyampe monumen Jenderal Sudirman itu kurang dari jam 11 ya. Alhamdulillah itu jam ya setengah 11 lah. Nah, seperti tadi, guys, waktu di video aerial saya tadi, bila kalian ke monumen Jenderal Sudirman itu saya sarankan pagi ya, pagi jam 7 sampai jam 10 itu kalian bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah sekali, guys. Karena memang
Monumen Jenderal Sudirman itu di atas dataran tinggi ya, tepatnya di dataran tinggi Pacitan ya, masuknya masih Kabupaten Pacitan ya. Nah, bila kalian dari arah Solo ya, atau dari arah Jogja mau ke Monumen Jenderal Sudirman itu ya, jalur tercepat itu lewat Sukoharjo Wonogiri guys, itu ditempuh sekitar 4 jam ya, 4 jam. Nah ini kita mau memasuki kawasan dari Monumen Jenderal Sudirman guys. Nah ini situasinya seperti ini. Nah seperti ini guys ya, ini di depan itu ada pintu pos masuk ya. Saya tadi waktu kesini jujur ya, saya tidak dikenakan biaya guys. Terus saya tanya sama ibu-ibu penjual warung kopi itu, katanya memang ditarik itu bila pas hari-hari tertentu ya, misalkan hari Ahad pagi, Ahad atau weekend gitu ya. Itu biasanya ditarik retribusi sebesar 5.000 guys per orang ya. Nah, ini kawasan dataran tinggi ya guys ya. Ini di sini sangat sejuk sekali guys bagi kalian yang suka camping atau ya sekedar pengen menyalurkan hobi traveling ya. Ini cocok sekali guys ya. Medannya itu nggak terlalu ekstrim tapi dataran tinggi ya. Dan nah ini kita masuk ya, ini kita posisi masuk, dan kita tadi mau cari parkiran mobil ya, karena tadi saya dari Ponorogo itu berangkat sekitar jam setengah 9 itu naik roda 4 ya. Alhamdulillah kalian saya kalau naik sepeda motor guys, karena belum pernah baru pertama kali nih guys, saya guys jujur ya. Saya memberanikan diri untuk naik roda 4 ya, alhamdulillah lancar ya. Dan saya juga khawatirnya kalau tiba-tiba turun hujan ya. Ya pokoknya terus ikuti channel YouTube saya ya, dan jangan lupa dukungan, like, share, dan subscribe-nya agar channel kita selalu terus berkembang ya guys. Baiklah guys, ini kita posisi mau mengeksplor ke dalam ya, posisi habis kita parkir mobil ya, dan di depan kita itu banyak terdapat warung makan guys. Jadi kalian tidak usah perlu khawatir bila kalian tidak membawa ramsum ya. Di sini sudah disediakan beberapa lapak atau beberapa warung ya, bisa kalian makan minum di tempat ini guys. Nah itu sebelah kiri saya itu ya. Nah ini tadi kita tanya sama ibu-ibu apakah benar masuknya lewat jalur sini ya. Nah ini kita pokoknya terus ikuti channel YouTube saya guys. Kalau perlu di komen, dan jangan lupa bunyi loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi seputar wisata dari saya ya, dilihat dari sudut pandang udara ya, secara aerial drone ya, seperti apa ya tadi kita tampilkan di awal ya. Nah ini posisi kita mau masuk ke dalam apa ini ya, ini adalah sebuah gapura, tapi di kanan kirinya itu ada sebuah sejarah guys, tapi yang tersemat di dalam apa ini ya, lukisan ya, bukan lukisan sih sebenarnya, kayak gambar 3 dimensi gitu guys. Nah ini adalah sejarah dari perjalanan Bapak Panglima Jenderal Sudirman dulu waktu gerilya melawan penjajah Belanda ya. Nah ini bila kalian kesini ya, bisa kalian lihat gambar-gambarnya ini ya, dan ada tulisannya di bawahnya itu adalah apa, menceritakan dulu Bapak Jenderal Sudirman itu suka dukanya seperti apa ya waktu memimpin pasukan perang itu ya, itu penjajahan Belanda ya. Memang dulu Bapak Panglima Jenderal Sudirman itu sosok pejuang ya, terus beliau juga seorang apa ya istilahnya, berkelana ya, suka berkelana, terus tapi beliau ditemani dengan pasukannya ya, pasukan kemerdekaan Republik Indonesia ya tepatnya. Dan waktu dulu memang belum ada kendaraan selengkap seperti ini guys. Dulu Bapak Jenderal Sudirman itu ditandu dengan pasukannya ya, kalau berdasarkan sejarah itu ya. Makanya bagi kalian generasi milenial, generasi muda, pesan saya jangan lupa sama sejarah ya, jas merah pokoknya ya, jangan lupa sekali-kali melupakan sejarah kita ya. Nah, kita berasal dari mana ya, Indonesia ya, kita harus mempelajari sejarahnya pejuang-pejuang, khususnya dulu waktu memperjuangkan NKRI itu seperti apa ya. Itu kalian bisa ke sini guys, tepatnya di Monumen Jenderal Sudirman ya, tepatnya di daerah Pakis Baru ya, desa Pakis Baru, terus Kecamatan Kismantoro ya, kabupatennya maksudnya Wonogiri guys ya, jangan lupa ya. Nah ini
Kalian bisa lihat dari map ya. Bila kalian misalkan dari arah Jogja atau misalkan dari arah Solo dan Semarang, itu bisa cari di map Monumen Jenderal Sudirman Pacitan gitu aja dah. Nanti kalian akan dilewatkan jalur yang pastinya tidak seperti saya tadi guys, karena memang saya tadi tuh memang terlalu percaya sama map ya. Jadi saya sarankan ya bagi kalian yang mungkin belum pernah kesini ya, baru pertama kali itu jangan sekali-kali lewat jalur yang saya lewati tadi guys, jalur dalam ya. Pasti kalian belok-beloknya tuh bingung ya. Tapi kalau misalkan kalian tanya sama warga ya, insya Allah dikasih tahu guys. Nah ini kita mau menelusuri ke atas ya. Nah ini anak tangganya ini unik juga guys ya. Ini anak tangganya itu dari bawah itu tersusun dengan jumlah 45 ya. Terus tengah itu 17, terus yang paling atas sendiri itu 8. Jadi membentuk satu kesatuan 17 Agustus 45 ya. Ini adalah tanggal dan tahun kemerdekaan NKRI ya pastinya ya. Ini sangat spesial sekali ya. Ini nanti kita naik tangga ini, anak tangga ini ya. Ini yang paling bawah ini jumlahnya 45 guys. Memang banyak ini. Terus di tengahnya itu 17, terus dekat patungnya itu 8 ya. 17 8 ya. Betul. 17 Agustus tahun 1945 ya. Nah, ini kita akan menaiki anak tangga ya dari bawah menuju ke patung Jenderal Sudirman ya. Ini dulu diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Waktu itu menterinya masih Bapak Jirowacik. Nah ini olahraga ya guys. Kita naik ke anak tangga ini. Ini bagi kalian ya, kalau kesini kalau pas hujan hati-hati ya. Ini karena anak tangganya ini ya juga lumayan licin guys, karena terdapat beberapa lumut ini ya. Mungkin karena di sini itu dataran tinggi dan sering hujan ya. Jadi ya lantainya itu agak sedikit basah ini guys. Nah ini kita masuk ke tangga menuju ke tangga 2 guys. Nah ini adalah jumlahnya ini. Oh kalau di tengah ini sorry guys, ini yang di tengah ini 8 ya. Nah ini kita hormat ya, hormat jenderal. Nah ini jenderal kita, Jenderal Sudirman. Ini sosok motivator ya, sosok tauladan ya bagi kita generasi milenial. Pokoknya jangan patah semangat ya. Kita meniru semangat beliau ya, pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang sudah gugur mendahului kita ya pastinya. Nah ini kita dari atas ya guys ya. Nah, ini masya Allah sekali ya guys ya, pemandangannya sangat hijau sekali dan dingin ya. Ini kita waktu itu di sini tuh jam 11 guys, tapi nggak terasa panas sekali karena memang di atas tuh agak sedikit mendung ya, tapi nggak panas. Dan alhamdulillah juga nggak hujan tadi guys. Nah ini kita mau ke atas. Nah itu yang di atas itu anak tangganya jumlahnya 17 guys. Yang di tengah ini 8 ya. Sorry tadi ralat ya. Jadi yang dari bawah itu 45, tengah 8, terus yang di atas sendiri itu 17 guys. Nah ini kita nanti tetap terus ya. Ini hitung-hitung kita sambil olahraga juga guys, karena tadi kita duduk di mobil lumayan lama ya, sekitar ya kalau dari Ponorogo tadi perjalanan memakan waktu 2 jam lebih guys, karena saya lamanya ditanya-tanya dulu itu ya sama warga. Nah ini kita sudah mau mendekati patung dari Bapak Jenderal Sudirman ya. Nah ini beliau sangat gagah sekali ya guys ya, dengan gaya khasnya memakai belangkon dan membawa senjata kris ya. Ini senjata adat dari khas Jawa ya ini ya. Nah ini saya shoot ya, saya perbesar ya. Nah ini di belakang itu ada rumah-rumah ya guys. Saya itu rumah kediaman yang dulu sempat pernah disinggahi sama Jenderal Sudirman itu di belakang patung itu guys. Monumen. Nah ini sayang tadi kita yang saya sayangkan itu kenapa waktu saya masuk itu langsung ditampilkan patung sama ini apa rumput ya, rumput yang sangat hijau, padahal rumah monumennya rumah yang pernah disinggahi sama Jenderal Sudirman itu di bawahnya atau di belakang tempat patung Jenderal Sudirman itu guys. Nah, nah ini masih kawasan di sekitar monumen ini adalah hutan guys, hutan lindung ya. Nah, ini kita coba menelusuri di sekitar patung Jenderal Sudirman guys ya. Ini sangat luas sekali guys, mungkin ya sekitar 4 hektar lebih nih guys untuk luas lahannya ini ya. Sudirman ya. Ini
Kalau untuk tingginya itu sekitar berapa tadi ya? Saya lupa, sekitar 80 meter apa berapa gitu. Tadi saya sempat tanya-tanya itu sekitar 80 meter guys, ini guys ketinggian dari patung itu. Nah, sangat indah sekali ya. Ini karya karya anak bangsa ini guys, termasuk ya patung ini ya. Keren sekali kan. Nah, ini di atas itu langit ya, dan ada sinar matahari ya, sangat indah sekali ya. Oke guys, see you. Sekian liputan saya dari Monumen Jenderal Sudirman, Kabupaten Wonogiri ya tepatnya. Kabupaten Pacitan ya. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube saya. Jangan lupa dukungan, like, share, dan subscribe-nya. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Semoga lancar. Bismillah.